warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarga Oktaviani dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA. Saat ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Al-Hamid. Berdirinya saya di sini adalah ingin melaksanakan PLP 1 bertujuan untuk mengamati kultur sekolah. Selanjutnya saya akan mewawancarai kepala sekolah, guru, dan siswa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP UHAMKA ingin mewawancarai Bapak dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Dan nama saya Sahila Dian Permata Ramadini, dan kedua teman saya, Nama saya Nurul Hanifah. Nama saya Skarga Oktaviani. Langsung saja Pak, Ya. kalau ada poin pertanyaan. Iya. Bagaimana sih Pak karakteristik umum serta didik di Madrasah Al-Hamid ini? Pada umumnya kita memang punya moto ya, bahwa mengacu pada hadis baginda Rasul yang mengatakan al-adabu fawqal ilm. Untuk karakteristik anak-anak di sini kita lebih mengedepankan akhlakul karimah. Kenapa? Karena kalau orang berakhlak insya Allah berilmu. Tetapi kalau orang berilmu belum tentu berakhlak. Oleh karena sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasul, bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka yang kita utamakan adalah akhlakul karimah. Karena dengan akhlak yang ada, insya Allah anak-anak bisa dikategorikan orang-orang yang berilmu. Yaitu akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harapkan output kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah itu secara umum. Iya. Baik Pak, untuk tata tertib, kira-kira tata tertib di Madrasah Aliyah Al-Hamid ini apa saja ya Pak? Iya. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Ada bicara tata tertib, ada aturan, tentunya biasanya ada celah untuk melanggar. Kan gitu. Aturan tetap kita laksanakan, ada pasal kewajiban, kan gitu ya. Tapi kalau pagi yaumiyah kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Sebelum duha kita akan adakan tadarus Quran atau untuk membiasakan, kan gitu. Baik yaumiyahnya, pakaiannya semua kita atur. Karena dari mulai masuk sekolah sampai pulang nanti gimana yaumiyah anak-anak kita yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid. Tentunya ya kembali lagi tidak semua anak melakukan itu. Minimal kita sudah merencanakan dan memberikan ramu-ramu kepada anak kita. Ketika ada pasal larangan yang sangat berat dikerjakan, maka kita panggil orang tuanya, kita kembalikan ke orang tuanya. Itu. Jadi kalau bagi putra tidak boleh merokok, kan gitu. Ya, sebenarnya tidak boleh pacaran. Jadi ada pasal-pasal yang memang ada yang ringan, ada yang berat. Seperti itu kondisinya. Baik Pak, terima kasih atas Iya. penjelasannya. Lanjut ya Pak. Iya, silakan. Menurut Bapak, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di MA Al-Hamid ini sendiri Pak? Ya, struktur organisasi dan tata kerja kita atur. Jadi kalau di Aliyah ini ada kepala sekolah, ada yang bantu diwakil kurikulum yang menangani ruhnya sekolah, baik kurikulum dan lain sebagainya. Ada kesiswaan yang mengatur gimana gerakan anak-anak, kegiatan anak-anak juga. Ada humas ini yang menjalin hubungan sekolah dengan PRT, baik itu PTN maupun PTS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada wakil sarana. Mereka ini 4 wakil yang gitu ya. Itu memang dengan tugas yang diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kegiatan PAS, PTS itu ranahnya ke kurikulum. Kalau bakti sosial, pelantikan OSIS, ekstrakurikuler itu ranahnya kesiswaan. Kalau kerjasama dengan PTN mau PTS lain, baik di dalam maupun di luar negeri, itu tugasnya humas dan memberikan info terkait dengan kegiatan belajar mengajar.
sarana yang ada itu tugas daripada wakil sarana, kan gitu ya, seperti itu. Mengenai kegiatan seremonial formal, kira-kira apa saja yang ada atau yang sering diadakan di MA Alhamid ini sendiri? Kalau yang formal itu kita biasa melaksanakan upacara ya, tentunya upacara baik itu 17-an maupun kegiatan-kegiatan Hari Pendidikan Nasional gitu. Dengan upacara itu yang pertama kita melatih anak-anak hubbul waton, cinta tanah air, bahwa tanah air Indonesia ini merdeka bukan karena hadiah dari penjajah, akan tetapi adalah cucuran darah, tetesan darah para syuhada. Ada yang formal, ada yang memang sifatnya kegiatan-kegiatan seperti yaumiyah, seperti keharian seharian, ada seperti yang hadharah, ada juga kegiatan-kegiatan khatmil Quran, ada juga kegiatan-kegiatan Alhamid Festival. Jadi Alhamid Festival itu kita laksanakan dalam rangka menggali potensi anak-anak kita. Itu kegiatannya. Lalu apakah di Alhamid terdapat kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, Pak? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatannya? Iya, kalau ekstrakurikuler itu kita ada Jamiatul Qurra. Jamiatul Qurra itu kumpulan para kori-kori dan koriah. Ya, jadi yang punya suara bagus kita ajarkan, ada nagomnya. Kan kalau dalam ilmu qiraat ada bayati, ada sika, ada ros, ada jiharkan dan sebagainya, sehingga skill yang dia miliki Allah berikan suara enak bisa diaplikasikan untuk membaca Quran yang enak. Ada Jamiatul Quran, ada Jamiatul Khitobah. Jamiatul Khitobah itu latihan berpidato, gimana retorika berdakwah, gimana kan gitu, gimana cara memberikan sambutan. Pencak silat ada, paskibrat tentunya juga ada dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan upacara. Jadi intinya bahwa ekstrakurikuler yang kita laksanakan artinya mempersiapkan baik itu mental maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat ada di masyarakat. Ini evaluasinya. Ya. Bagaimana praktik dan kebiasaan positif yang ada di Madrasah Aliyah Alhamid ini? Iya. Praktik kebiasaan yang positif, al-adatul muhakkamah dalam usul fikih itu. Adatul muhakkamah. Maka guru inilah harus memberikan uswah hasanah, contoh yang baik. Kan kalau guru itu digugu dan dikritik, minimal guru itu bisa memberikan contoh yang baik. Guru tidak boleh merokok di sekolah, kan gitu. Itu uswah. Guru juga tidak diperkenankan untuk minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Makanya kalau di putri disarankan kayak apa ya, di putri itu kayak burung, beli makan di kantin dibawa ke kelas, kan kayak burung termakan di kelas. Buang sampahnya juga di tempat sampah, makanya tempat sampah banyak, kan gitu. Jadi terpenting adalah buat anak-anak uswah dari guru yang ada contoh dari guru. Yang kedua, kita fasilitasi dengan murotal seperti ini, kita berikan TV. Jadi walaupun anak sudah terbiasa dengan murotal, di depan juga saya bikin ada running tag, itu ada selamat datang, ada mufradat juga, mufradat 3 bahasa. Jadi anak masuk nulis, dia harus punya buku kecil, gitu ya, buku saku tulis, misalkan kolamun, pulpen, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kan semua. Ya. Lalu untuk fasilitas apa saja yang ada di MA Alhamid ini yang menunjang baik akademik maupun non akademik? Ya, untuk apa namanya, menunjang KBM maupun formal maupun non formal, kita menyiapkan ada lab bahasa, ada lab komputer, ada perpustakaan, ada lab IPA ya, lapangan voli, lapangan futsal, insya Allah lebih dari cukup buat di tempat kita. Gitu. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, sudah berapa lama Bu menjadi guru di MA Al-Hamid? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dinar Saharani. Ibu mengajar mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kebetulan memegang pelajaran fikih, kemudian Al-Quran hadis, sama bahasa Arab. Jadi tergantung kebutuhan ya kalau di sekolah itu. Di Al-Hamid sendiri sudah dari tahun 2013. Jadi sudah hampir 7 tahun. Iya, lumayan lama. Ya pertengahan lah, dibilang senior belum. Junior juga enggak, jadi tengah-tengah ya. Lalu bagaimana cara Ibu dalam memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di Al-Hamid ini? Kan semua peserta didik kan pasti ada perbedaannya ya. Iya. Kalau pertemuan pertama pasti belum bisa langsung mengenal karakter anak ya. Jadi guru itu berproses dalam memahami karakteristik anak. 1, 2, sampai 3 pertemuan lah baru kita bisa memahami anak ini mana yang mudah menerima pembelajaran, mana yang lambat dalam menerima pembelajaran. Maka setelah itu kita bisa mengklasifikasi karakter anak itu seperti apa yang cocok, media yang digunakan atau strategi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak di kelas tersebut. Bahkan bukan hanya anak ya, kelas aja memiliki karakter masing-masing dalam hal menerima pembelajaran. Karakteristik peserta didik sudah dijelaskan tadi karena setiap anak itu pasti berbeda ya Bu ya. Nah, perbedaan itu apakah menjadi hambatan ketika dalam proses mengajar? Jika iya, itu gimana cara Ibu menanggulanginya gitu Bu? Dibilang hambatan sih enggak ya, karena kan memang itu kembali kepada bawaan dari mereka. Jadi justru kita mengolah kekurangan-kekurangan yang ada itu biar ya istilahnya berubahnya menjadi tantangan ya, biar kita bisa menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, tapi anak-anak juga tetap enjoy menerima materi tersebut. Apakah suasana kelas itu berpengaruh dalam proses belajar? Pengaruh, kalau buat saya pengaruh. Lalu jika berpengaruh itu seperti apa? Misalnya gini ya, tidak hanya suasana kelas tapi jam belajar, kemudian kondisi kegiatan sebelumnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran yang akan berlangsung. Misalkan sebelumnya itu istirahat, ketika kita mau menyiapkan lagi anak siap belajar itu akan lebih lama daripada ketika jam pertama. Atau jam-jam terakhir pembelajaran hampir mau pulang, itu anak sudah gelisah ingin segera pulang. Nah itu juga harus ada strategi khusus bagaimana kita menyiapkan, memfokuskan, membuat anak konsentrasi lagi terhadap pembelajaran. Jadi sangat pengaruh. Atau misalkan di jam-jam terakhir udah ngantuk, nah kita juga nggak bisa langsung menyampaikan materi gitu. Itu namanya memaksakan ya, tidak melihat situasi. Tapi ice breaking dulu lah atau apa dulu gitu, sehingga anak-anak juga konsentrasi lagi, semangat lagi, fokus lagi. Sebagai tantangan juga ya Bu? Iya betul. Sudah? Sudah Bu. Iya. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sekar Galuh Oktaviani dari Prodi Geografi FKIP UHAMKA. Nama Ade siapa? Nama saya Nadia Zulfahana Oke. dari Al-Hamid. Al-Hamid. Lulus tahun? Tahun 2020. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Iya. Pertanyaan pertama, hal apa yang membuat Nadia memilih MA Al-Hamid sebagai sekolah jenjang selanjutnya gitu? Langsung dijawab aja.
Saya awalnya mau masuk MAN 2 kan, tapi di situ ayah tuh nggak setuju karena saya kan dari MTS, katanya ya sama aja gitu, nggak ada peningkatan. Akhirnya saya disuruh untuk mondok, tapi saya tuh nggak mau yang di Jawa gitu, nggak mau yang jauh-jauh. Jadi akhirnya saya nyari di Alhamid. Saya nyari yang di Jakarta, yang di lingkup rumah saya dekat gitu kan. Akhirnya saya ketemu di Pondok Pesantren Alhamid. Jadi saya langsung pengen gitu di Alhamid karena fasilitasnya juga bagus gitu kan. Lanjut ya. Ya. Saat proses di kelas, guru itu biasanya pakai media belajar untuk menunjang pembelajarannya. Iya. Nah, media belajar itu tuh mempermudah Nadia nggak sih dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh guru? Materi. Untuk medianya itu misalkan kayak Infocus gitu ya, kayak laptop atau barang-barang sebagainya kan. Ya di Alhamid itu kan fasilitasnya juga udah lumayan ya, udah kayak ada proyektor itu juga jadi kita tuh ngelihat proyektor tuh yang nggak monoton gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Jadi kita tuh malah makin semangat untuk belajarnya gitu, makin seru aja gitu kalau udah ngebuka proyektor, terus juga udah pakai PPT dan segala macam tuh jadinya tambah kayak malah pengen belajar mulu gitu dengan proyektor itu, jadi nggak monoton, nggak bosen gitu. Jadi emang benar-benar mempermudah ya. Iya. Oke. Untuk kitanya juga gitu. Apakah Ya. suasana kelas di kelas Nadia dulu itu menunjang pembelajaran agar mudah ditangkap? Menurut Nadia tuh berpengaruh nggak di kelas Nadia dulu itu? Berpengaruh banget sih, suasana kelas berpengaruh banget, apalagi lingkungan kayak teman-temannya gurunya segala macem gitu kan. Itu berpengaruh banget, apalagi kan kelas saya tuh 16 orang. Kayak kayak lebih fokus gitu belajarnya. Jadi suasananya ya enak sih buat buat belajar tuh enak banget, apalagi eh nggak, kursinya yang bagus, terus juga AC gitu. Jadi ya enak aja gitu dengan 16 orang di kelas, jadi lebih fokus belajar. Aku udahin wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.